Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, insyaallah nanti tanggal 7 Maret kami pribadi akan berangkat umrah membawa rombongan jamaah Balikpapan. 7 Maret insyaallah membawa rombongan Balikpapan berangkat dari Surabaya menuju Saudi 9 hari. Harganya 26 juta. Nah, ini masih ada waktu sebelum ditutup pendaftaran. Siapa tahu ada jamaah yang kepingin berangkat umrah barang kami pribadi, juga ada nanti rombongan dari yang lain. Masih dibuka pendaftaran sampai akhir daripada bulan Februari. Artinya di akhir Februari itu sudah komplit paspor, vaksin 1, 2, 3 semuanya lengkap. Harganya cuma 26 juta. Ya 28 juta lah dari Balikpapan. Digenapin 28 karena tiketnya itu hampir sejuta. Balikpapan Surabaya, Surabaya Balikpapan. Nah, cari aja pian travel mana yang paling murah, begitu enggak ada. Maka hibak benar sekarang di Mekah luar biasa banyaknya. Bulan Rajab ini manusia banyak sekali. Nah, kayak musim haji. Makanya hati-hati kalau ikut travel umrah ternyata nanti harganya mahal, hotelnya jauh. Kalau kami terus terang hotelnya agak jauh, 26 juta, cuman ya tadi bis itu 24 jam ada gratis dari hotel menuju ke Masjidil Haram. Dapat pahalanya banyak juga kalau berjalan. Nah, siapa tahu ada yang masih ingin mendaftar, ini masih ada kesempatan sampai akhir bulan Februari ya. Nanti kalau sudah selesai Februari ya ditutup pendaftaran, itu nanti masuknya di bulan Ramadan lagi. Nah, spanduknya Wadah Guru Barkati, Tuan Guru Barkati di situ di pasar. Berapa harganya? Ada juga nang larang 35 juta dari Balikpapan, ada juga langsung pesawat langsung menuju ke Saudi, ada juga 35 sampai 38. 35 yang standar, artinya yang bintang 5 biasa, sampai yang 38 itu yang bintang 5 besar, seperti di Grand Zam-Zam tinggalnya dan sebagainya. Ya, siapa yang berminat segera mendaftar, takut nanti kehabisan seat atau kehabisan bangku pesawat. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Ikutin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabihi Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Hadis yang ke-5. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza dakhala ashru ahyal laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shaddal mi'zara muttafaqun alaih. Yang artinya dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk pada malam 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, maka beliau selalu beribadah pada malam hari serta membangunkan keluarganya, dan beliau bersungguh-sungguh serta mengikatkan, mengencangkan tali pinggangnya atau tidak mendekati istrinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini salah satu bentuk takarrub, berdekat kepada Allah Ta'ala yang dicontohkan Nabi, yaitu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebentar lagi kita, kurang lebih 2 bulan berapa? 2 bulan berapa hari ya, 2 bulan berapa hari lagi ya, kita masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat semuanya, masuk bulan suci Ramadan insyaallah. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara bulannya umat Nabi Muhammad SAW. Bulannya kita semuanya, bulan musim panen. Dari segi dunia kita panen, dari segi akhirat kita panen. Dari segi dunia maksudnya keuntungan dunia, Masya Allah banyak sekali. Orang yang jualan kue paling laku bulan Ramadan, yang tukang jahit paling laku jual bulan Ramadan, yang jual sembako paling laku bulan Ramadan, apalagi yang jual makanan paling laku bulan Ramadan, guru-guru, ustadz-ustadz, kiai-kiai paling laku bulan Ramadan juga. Subhanallah, semuanya bergembira di bulan suci Ramadan. Seperti itu. Kemudian segi akhirat, pahala sunnah di bulan Ramadan itu dibalas dengan nilai pahala wajib. Ibadah sunnah diberikan pahalanya dengan pahala ibadah wajib. Bayangkan kalau kita melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan semuanya mulia. Tapi yang lebih daripada itu, yang lebih mulia lagi adalah di malam harinya. Di malam harinya juga mulia. Tapi yang paling mulia adalah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di 10 malam terakhir bulan Ramadan mulia, tapi yang paling mulia adalah di malam Lailatul Qadar. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana dan kapan, tanggal berapa Lailatul Qadar itu turun. Tapi ala kulli hal, prediksi para ulama itu banyak. Dan Nabi juga tidak memberitahu spesifik kapan aslinya datangnya malam Lailatul Qadar. Cuma Nabi mengatakan Lailatul Qadar itu turun di 10 malam terakhir. Makanya hadis tadi itu, kalau di 10 malam terakhir kata Siti Aisyah, maka Nabi pun menghidupkan malam itu. Kemudian membangunkan istrinya, artinya bangun istri, jangan tidur. Suruh beribadah juga, dan mengencangkan beliau punya ikatan sarung. Di sini ada 2 pengertian. Ada yang dimaksudkan beliau mengencangkan sarung supaya enggak lepas-lepas lagi. Jadi ibarat kata semalaman itu sarung beliau kencang. Ada juga tadi yang mengartikan adalah beliau tidak mendatangi istrinya. Ya, jadi kalau orang datangi istri kan biasanya berlepas sarung. Ini kada. Nah, itu yang Abu ya ceritakan tadi siangnya. Di Mesir orang pakai sarung itu adalah aib. Tapi kalau di Hadramaut, di Yaman, orang pakai sarung nggak apa-apa. Orang pakai sarung nggak apa-apa. Di Mesir jangan coba-coba keluar jalan begitu pakai sarung, diketawain orang Mesir. Kenapa? Karena biasanya kalau orang pakai sarung itu untuk tidur, untuk bersama
pasangan hidupnya, yakni istrinya. Jadi kalau ada yang pakai suami diketawain, kamu mau tidur atau mau sama istri atau mau ngapain? Kemana ini? Diketawain di masjid itu, ya, insyaallah. Nah, Nabi seperti itu di 10 malam terakhir. Jadi tidak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu turun. Cuman Nabi mengatakan tadi di 10 malam terakhir. Di 10 malam terakhir itu adalah tepat yang paling lebih diutamakan lagi adalah malam-malam ganjil. Di situ dalam kitab Baijuri, Hanatul Talibin dan sebagainya banyak diterangkan oleh ulama, pendapat Imam Ghazali, pendapat ulama ini, pendapat itu. Kalau awal Ramadan mulainya umpama bulan malam Senin, jatuhnya tanggal berapa nanti Lailatul Qadar. Kalau malam Ramadan itu dimulai dari malam Selasa, Lailatul Qadarnya malam berapa? Itu semuanya ada di situ. Itu pun semuanya prediksi oleh ulama. Dan sengaja Nabi tidak memberitahukan kapan malam Lailatul Qadar itu. Apa tujuannya? Supaya kita jangan mengkhususkan malam Lailatul Qadar saja. Kalau Nabi bilang Lailatul Qadar itu jatuh malam 27 Ramadan, orang kita bilang 7 likur. Akhirnya apa? Kita cuma ibadah di malam 27, sisanya tidak ada beribadah. Nah, Nabi tidak mau, makanya dirahasiakan itu. Dan para ulama juga mengatakan, dan juga belum tentu Lailatul Qadar itu turun di 10 malam terakhir. Walaupun Nabi tadi bilang 10 malam terakhir, terutama di malam ganjil. Tapi kata ulama tidak menutup kemungkinan Lailatul Qadar itu turun sebelumnya. Bisa di malam pertama, malam kedua, malam ketiga, tidak ada yang tahu. Bahkan Al-Quran pertama kali turun, yang kita tahu nih ya, Al-Quran yang kita belajar tadi siang, contoh surat Al-Alaq 5 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama turun di Jabal Nur, Gua Hira, kepada Nabi Muhammad. Jibril membawa surah itu, 5 ayat dari surah Al-Alaq. Dan disitulah Nabi kita dikatakan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Itu malamnya turun di malam berapa? 17 Ramadan, yang kita kenal dengan malam nuzul Quran. Makanya almarhum Kiai Zainuddin MZ beliau mengatakan, bagi masyarakat Indonesia, bagi rakyat Indonesia ada 3/17 yang tidak boleh dilupakan. Yang pertama 17 Ramadan, yang kedua 17 Agustus, dan yang ketiga 17 rakaat. Itu kata Allahyarham Kiai Haji Zain MZ. Tapi jar ulun untuk warga Balikpapan khususnya dan sekitarnya ada 1/17 yang wajib dilupakan. Tidak boleh dekat-dekat situ. Apa itu? Kilo 17. Jangan dekat-dekat di situ. Ya Allah kalian. Kisahnya tutup, tidak tahu di belakang. La ilaha illallah. Baiklah ya, nah itu. Nah, malam 17 Ramadan itu malam nuzul Quran. Waktu itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kata Allah, kami turunkan Al-Quran, yakni Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam 17 Ramadan turun. Waktu pertama kali wahyu turun. Sehingga dalam ayat ini ada ulama yang berpendapat Lailatul Qadar itu cuma sekali aja turun. Waktu Nabi turun, waktu Jibril turun membawa 5 ayat dalam surah Al-Alaq itu. Ada yang berpendapat demikian. Ya kita tidak salahkan karena dia berdasarkan ayat ini. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran malam Lailatul Qadar. Sekali aja dalam seumur hidup. Dalam seumur hidup dunia. Itu pendapat ulama yang tegas. Tapi pendapat ulama kita kebanyakan, enggak. Setiap malam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar tadi. Terutama di malam ganjil di 10 terakhir. Tapi tidak menutup kemungkinan di awal-awal juga ada. Tandanya Lailatul Qadar itu banyak sekali. Cuman yang fenomena alam yang paling enak dilihat adalah malam hari itu suasananya tidak panas dan juga tidak dingin. Tidak kedinginan, tidak panas, sedang.
Silakan musim dingin di Madinah, tapi malam hari itu nggak dingin. Artinya nggak dingin banget, nggak juga panas banget. Suasananya enak. Orang yang beriman merasakan malam hari itu, merasakan kedamaian yang luar biasa. Ketika dia beribadah, perasaan tuh riang sekali. Dan insya Allah kalau orang beriman yang dia beribadah dengan ikhlas, pasti merasakan itu. Ya, pasti merasakan itu. Kemudian ada kayak hujan rintik-rintik, kalau dipegang kayak ada hujannya gitu. Tapi kan ada hujan yang lebat, ada dipegang ada tik tik begitu. Aneh, ada hujannya tapi langit cerah. Langit cerah, bintang gemerlapan. Langit cerah, bintang gemerlapan. Tergantung bulannya. Kalau bulannya cerah ya terang. Langitnya cerah, bintangnya gemerlapan, dipegang ada hujan rintik-rintik. Kodok tidak berbunyi, jangkrik tidak berbunyi, nyamuk tidak menggigit. Jadi kalau hendak tahu nanti kita jamaah, apakah nanti malam Ramadan itu, apakah itu malam Lailatul Qadar atau tidak, guring kalau sebuah baju. Kalau digigit nyamuk, berarti bukan Lailatul Qadar. Lebih sama. Jadi kalau digigit nyamuk, berarti bukan Lailatul Qadar ini. Subhanallah, anginnya tidak bertiup, artinya sepoi-sepoi itu ya. Kemudian di pagi hari, yang paling jelas nih, pagi hari aneh nih. Cahaya matahari itu terang, jelas tapi redup. Bagaimana jelas? Jelas itu ya ini tidak ada awan. Tidak ada awan, cerah. Langitnya cerah, tapi sinar matahari itu redup. Gimana ya redup? Nah, alamnya cerah, awannya cerah, tapi cahaya matahari itu redup. Kenapa redup? Karena kata ulama, malaikat yang bertugas di bumi itu saking banyaknya, mereka ngantri naik ke langit. Ngantri naik ke langit. Lalu apa? Bayangan malaikat itu akhirnya apa? Membikin cahaya matahari tadi agak redup. Ini kayak lampu ya, terang ya. Kemudian kita kasih kasih plastik warna merah ke warna kuning, kan berubah dia. Padahal nggak ada apa-apa, cuman ya karena terhalang dengan plastik tadi. Nah kata ulama, awannya cerah, suasananya cerah, cuman aneh, matahari itu agak redup bercahaya. Bukan mau hujan, bukan, tapi karena malaikat berebutan ngantri, maksudnya naik ke atas langit tadi, sehingga bayangan matahari terhalang dengan malaikat tadi. Wallahu alam, hanya Allah yang Maha tahu bagaimana kehebatan malam Lailatul Qadar itu. Dan orang-orangnya saja yang diberikan kemuliaan bisa melihat sesuatu yang aneh malam hari itu. Artinya dibukakan hijab. Dan kalau kita tidak melihat malam itu, bukan berarti kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Umpama malam hari itu kita tidak melihat apa-apa, tapi kita beribadah. Kata ulama, kita mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah 1000 bulan. Tapi ada orang-orangnya diberikan keistimewaan oleh Allah bisa melihat itu. Langit terbelah, ibarat kata pohon-pohon mengucapkan salam, dinding-dinding mengucapkan salam, banyu menjadi beku. Bisa saja seperti itu. Nah, cuman yang anehnya lah, mohon maaf. Ulun bukan menghina, bukan menjelek-jelekan. Cuman yang anehnya nih lah, hampir tiap tahun mulai ulun bahari sampai sekarang itu hampir tiap tahun kalau selesai bulan Ramadan pasti ribut. Di mana Lailatul Qadar? Di Amuntai, di Barabai, di Kandangan. Kayaknya Lailatul Qadar itu turun di Banjarmasin aja. Di Mekah tuh banyaknya wali, di Hadramaut banyaknya wali. Kada ada orang yang tumbur kisah mendapatkan Lailatul Qadar. Kita aja nang ribut. Di mananya? Wah, di Amuntai. Dengar-dengar di Amuntai dapat. Yang mana orangnya? Orangnya tuh aja di rumah aja. Tulakan ke sana bujurut kita. Bermobil, berbis-bis, bujurlah. Ini bujur. Tulakan ke sana, kada ada lain, minta banyu. Guru minta banyu. Supaya dagangan ulun laku. Pokoknya kalau datang ke sana minta banyak ada lain supaya dagangan laku kah, jualan ramai lah. Nang belum belaki atau belum membini minta dapat jodoh lah. Itu aja kan ada lain. Nah, sudah anak lagi.
Dan yang ulun heran itu pasti tuh setiap habis lebaran ada tuh berkisah. Dengar guru ajarnya Lailatul Qadar itu turun di Amuntai. Geger orang di sana, kulakan ke sana. Di di Barabai Lailatul Qadar, di macam-macam. Jadi ulun aneh juga lah. Padahal di Mekah tuh banyaknya walinya tuh nah. Di Hadramaut, di mana-mana banyak wali. Belum lagi di Gunung Tembak banyak wali di sini. Kada ada orang kedengaran kubur dapat Lailatul Qadar aja. Itulah orang kita ini. Orang kita ini sangat gampang terpengaruh. Lihat saja orang kita ini. Sangat gampang, enggak di Balikpapan, enggak di mana. Sangat terpengaruh. Apabila ada orang membawa kabar, langsung ditelan bulat-bulat. Kada dicek and recheck dulu. Pokoknya ketujuh benar menelan. Setelah ditelan, langsung ditanggapi bla 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 bla. Tersalah lagi. Seorang berdosa. Ketujuh benar mendengar kabar, apalagi kabar nang belum tentu kebenarannya itu nah. Sekalinya nang membawa kabar pendusta juga. Yang membawa kabar pendusta. Nah, kan ya? Penjual Abu Yasarwani pernah tuh cerita tahun berapa kasih di Lojanan Jarsidin orang dapat itu tahun berapa guru? Ribut apa Abu Yasarwani itu kan? Ya guru saya kenapa bohong Jarsidin bohong? Apa kong kali kong nang dapat Lailatul Qadar, kong kali kong nang tukang parkir, nang tukang iklannya. Zaman balik kan belum ada WhatsApp, belum ada apa itu. Kong kali kong beratang, kong kali itu kerja sama. Jadi ada yang mengiklankan, wah ini sembuh. Datang bujurut, datang dari mana-mana ke kelojanan situ. La ilaha illallah. Ada ulun ke Amuntai, ada mungkin berapa bulan yang lalu ulun ke Amuntai mengambil sanad lawan guru Muallim Sabran. Ya. Datang ke sana. Jadi dibawa sama seseorang jar buahnya ini guru ajar di sini nah rumah Bahari ini nah. Ini tumbur Bahari di sini. Tumbur kenapa? Ini anak jarnya dapat Lailatul Qadar. Orang datang dari mana-mana hibak Amuntai itu. Datang dari mana-mana anak minta banyu. Jar ulun sekarang ke mana orangnya? Apa itu lah manu kayu aja sudah, manu Pak mensensor kayu. 4 begawi lawan orang. Ruah sudah ilmunya. La ilaha illallah. Itu orang kita ketujuh benar seperti itu. Ingatinlah, tanda wali itu bukan bisa terbang. Tanda wali itu bukan bisa berjalan di atas banyu. Tanda wali itu bukan berjalan di atas dinding. Nah, jakanya wali itu tandanya bisa terbang, nyamuk, burung terbang juga, tapi kada wali. Kalau tandanya wali bisa berjalan di atas banyu, kodok bisa berjalan di atas banyu. Apakah wali? Ada. Jangan terpesona dengan seperti itu. Ketujuh benar orang kita inilah. Ketujuh benar namanya. Apalagi nang iklannya tuh luar biasa mengiklankannya. Sekalinya ini kong kali kong. Arti kong kali kong siapa nama iklankan dapat duit. Bagi duit ujung-ujungnya. Padahal UUD jar guru. Apa UUD? Ujung-ujungnya duit. Ya. Zaman sekarang hati-hati kita. Nah ini menunjukkan tadi kita kembali bahwa Nabi kita bersemangat di dalam 10 malam terakhir. Tapi kita kada 10 malam terakhir mulai sudah masjidnya jamaahnya mulai ke depan. Bukan ke depan banyak, sopnya ke depan. Sopnya ke dekat. Yang pertama-tama sampai ke belakang sopnya. Akhirnya 10 malam terakhir ke depan dia. Bukan lagi nang rame di masjid, di mall yang rame. Ya, bukan lagi orang membayar zakat mal, tapi zakat mall. Ngeluar zakat mal sedikit, tapi zakat mall, kalau zakat mall, 1 juta 2 juta berbelanja kada ada takutan dia. La ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan kita dapat berkah bulan Ramadan nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi ya, satu hadis lagi. Hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi
wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amal asyaitani. Rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin, orang yang beriman, yang kuat itu lebih baik lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Orang mukmin nih kuat imannya, kuat fisiknya, kuat belajarnya. Jangan kuat makan aja. Mana ikram? Jangan kuat makan aja. Tapi ini kai kuat ini. Dia kuat makan tapi kuat begawi juga gotong royong. Nah, kuat dia. Nah, kuat juga. Orang mukmin yang kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat segalanya. Itu lebih baik daripada seorang mukmin tapi yang lemah. Jar orang Balikpapan, letoy, tahu letoy? Letoy. Loyo sudah. Sayur aja ketujuh nang mana kita? Ketujuh nang segar kah atau nang layu? Nah, itu ya. Nah, itu juga orang beriman, kuat imannya, kuat fisiknya, kuat akalnya, kuat segalanya. Itu Allah lebih sukai daripada seorang mukmin yang lemah. Lemah fisiknya, lemah segalanya. Kalau sudah lemah semuanya ya lemah aja sudah, tidak enak. Kerupuk aja kalau sudah lemah, layat, kada nyaman dimakan. La ilaha illallah. Masing-masing dari keduanya itu ada kebaikannya sendiri-sendiri. Ya, artinya yang namanya orang beriman memang ada kelebihan. Ya, ada kelebihan. Tetapi kata Rasul, orang nang mukmin kuat lebih baik, lebih dicintai daripada yang sudah lemah. Bersemangatlah untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagi dirimu, serta mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah lemah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula, tiada daya. Kata ulama, la haula tiada daya, artinya la haula, kita tidak ada daya untuk mengerjakan kebaikan. Wala quwwata, dan kita tidak ada kekuatan untuk menegah diri kita untuk berbuat kemaksiatan. Illa billahil aliyil azim, ay illa bi'aunillahi al aliyil azim, kecuali dari pertolongan Allah yang maha agung, yang maha besar. Jadi orang itu bisa kuat beribadah, hakikatnya Allah yang menolong. Orang itu bisa meninggalkan maksiat karena Allah yang menolong. Tapi kalau Allah tidak tolong di situ, bahaya. Walaupun dia tinggal di tempat yang banyak walinya, tapi karena Allah tidak menolong dia, bisa saja dia berbuat maksiat. Tapi sebaliknya, walaupun dia tinggal di tempat sarang orang jahat, tapi Allah tolong dia untuk beribadah, maka dia bisa beribadah, bisa meninggalkan maksiat. Nah, seperti itu. Semangatlah. Kalau kamu tertimpa sesuatu, janganlah kamu mengatakan, seandainya aku berbuat begini, niscaya akan terjadi begini dan begitu. Nah, ini ada orang, aduh, katanya sial. Kenapa bisa begini? Jakanya aku tadi ngomong kata ini, aku melakukan ini, pasti begini. Jangan seperti itu. Seakan-akan apa ya? Dia tidak ridho dengan ketentuan tadi. Ya. Nah, artinya menyesali dengan perbuatan yang telah terjadi tadi. Tetapi katakanlah apa yang ditentukan dan dikehendaki
pasti akan terjadi. Qadarullah wa ma syaa. Ini kalau orang-orang salafi bilang apa ya? Qadarullah katanya. Itu orang salafi biasanya. Orang salafi, qadarullah katanya, qadarullah. Kalau kita apa ya? Takdir Allah. Takdir Allah. Kalau bubahannya bilang qadarullah, qadarullah. Boleh, karena memang itu sunnah Nabi mengucapkan itu. Jadi kalau ada melihat sesuatu ya qadarullah. Allah yang mentakdirkan itu. Qadarullah wa ma syaa. Apa yang dikehendaki oleh Allah, dan itu semuanya suratan takdir tadi. Seandainya itu akan mana tadi ya? Tetapi katakanlah apa yang telah ditentukan dan dikehendaki pasti akan terjadi, karena kata seandainya itu akan memberi jalan pada perbuatan syaitan. Nah, lau itu dalam ilmu fikih, lau kana itu banyak. Jakanya. Jangan orang Banjar jakanya. Jakanya itu hidup, sugih berataan manusia. Jakanya. Jadi jangan jakanya itu jikalau seandainya umpama ini itu. Jangan terlalu banyak berkata demikian. Kenapa? Karena kalau banyak laukana, jikalau, jika itu ada nanti kata Nabi, di situ akan masuk pintu setan. Lalu orang banyak menghayal. Bercita-cita boleh, tapi menghayal jangan. Menghayal jangan. Bercita-cita boleh, menghayal tidak boleh. Apa bedanya bercita-cita dengan menghayal? Kalau bercita-cita ingin mendapatkan sesuatu tapi dengan usaha. Itu cita-cita, boleh itu. Kalau nanti aku jadi presiden, kalau aku jadi wali kota, kalau aku jadi ulama, itu boleh. Tapi semangat, aku mau jadi ulama, kalau aku jadi ulama nanti begini. Buktikan, belajarnya iya. Tapi kalau seandainya tidak dibuktikan dengan kegiatan, aku nanti jadi ulama, kalau aku jadi ulama, aku jadi ini. Tapi melempem, guring aja gawian, makan, guring, belajar nggak mau, menghafal nggak mau. Ini namanya menghayal. Nah, jadi intinya di sini Nabi menyuruh kita untuk bersemangat mencari rahmat Allah tadi. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya, semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Insyaallah kita sambung lagi ya di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.